Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمكم الله. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita tertinggi dari seorang hamba adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sudah begitu banyak kita mendengarkan kiat-kiat untuk menjadi bahagia. Sudah begitu banyak kita mendengarkan konsep kebahagiaan yang hakiki. Dan siapa yang dinamakan sebagai orang yang sa'id, orang yang bahagia itu? Begitu banyak versi yang telah disebutkan. Dan begitu banyak arahan-arahan dan motivasi untuk mengejar dan mendapatkannya dari berbagai macam kalangan yang berbicara tentang hakikat kebahagiaan. Bagi kita seorang muslim, kebahagiaan yang hakiki tentunya adalah kebahagiaan ketika kita berjalan di atas dasar yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami mau mengangkat satu pendapat dari ulama kita, atau satu pernyataan dari ulama kita yang menjelaskan kepada kita siapa saja yang dinamakan orang yang bahagia, atau apakah tanda-tanda kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang. Al-Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jawzajani rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah. Beliau wafat di tahun ke-531 Hijriah. Beliau menjelaskan 7 tanda kebahagiaan bagi seseorang. Dan apa yang beliau katakan ini dikutip oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Al-Imam Abu Hasan, Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jawzajani rahimahullah mengatakan min alamatis sa'adah alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang hamba ada 7 kata beliau. Taisirut ta'ah alaihi, yaitu ketika dia mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi, dan ketika dia dalam setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya senantiasa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa suhbatuhu li ahli shalah, tanda yang ketiga kata beliau adalah ketika dia senantiasa menyertai, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh. Wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, dan yang keempat kata beliau ketika dia memiliki akhlak yang begitu baik bersama dengan ikhwan, saudara-saudaranya. Wa badluhu lil ma'rufi fil khalq,
dan juga ketika dia senantiasa membantu dan berkontribusi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kata beliau, wahtimamuhu lil muslimin, perhatiannya terhadap keadaan kaum muslimin. Dan yang terakhir kata beliau, mura'atuhu li awqatihi, dia senantiasa memperhatikan, menjaga waktu yang Allah amanahkan kepadanya. Jemaah sekalian, ini 7 tanda kebahagiaan yang dikatakan oleh Imam Al-Jauzajani rahimahullahu ta'ala. Kita akan bahas secara singkat satu persatu dari tanda-tanda tersebut. Tanda kebahagiaan yang pertama kata beliau adalah taysirut ta'ah alaihi, ketika mudah baginya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu, kita lahir di muka bumi ini, kita dihadirkan di muka bumi ini, tujuan yang tertinggi adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah tersebut adalah perintah dan larangan. Namun jemaah sekalian, mengetahui inilah perintah dan mengetahui ini adalah larangan tidak semudah untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Karena Allah telah menakdirkan bahwa orang yang menjalankan perintah dengan baik dan menjauhi larangan dengan baik akan berbuah surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya akan berbuah neraka wal iyadzubillah. Wa huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Dan Nabi SAW telah menyebutkan surga diliputi dengan segala hal yang menyulitkan, yang berat, tidak mudah. Sebaliknya neraka diliputi dengan segala macam yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat kita. Maka melakukan kebaikan tidak semudah melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Sebagaimana orang yang tidak taat dan tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, begitu mudahnya dia meninggalkan perintah. Tidak semudah orang yang berupaya untuk menjauhkan dirinya dari setiap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kebahagiaan yang sangat tinggi sekali bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan dirinya begitu mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain pada sulit untuk bangun salat tahajud, bagi dia adalah suatu pekerjaan yang rutin yang tidak perlu untuk dipaksakan. Secara otomatis dia akan bangun tanpa merasa berat. Padahal begitu banyak orang yang senantiasa mempersoalkan bagaimana bisa bangun salat subuh tepat waktu. Adapun sebagian hamba untuk tahajud pun bagi dia adalah suatu hal yang mudah. Jemaah sekalian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya suatu hal yang tidak mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi sebagian hamba-hambanya. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sesungguhnya kerja-kerja kalian, aktivitas kalian berbeda-beda, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun kata Allah, orang yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah dan dia meyakini al-husna, sebagian mengartikan meyakini akan adanya surga, dan sebagian mengartikan al-husna adalah kalimah la ilaha illallah. Dia meyakini akan kalimat tersebut dan konsekuensinya dia akan masuk surga dengannya. Maka orang yang semacam itu, setelah dia berupaya untuk berinfak dan berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan akidah yang benar, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan baginya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, tidak mau berinfak, dan dia mendustakan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini la ilaha illallah, maka itulah yang akan dipersulit dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, dari ayat ini bisa kita pahami mudahnya seorang melakukan ketaatan bukan datang begitu saja, tapi melalui proses mujahadah, proses upaya dan usaha
hingga suatu saat baginya ketaatan adalah suatu hal yang sangat manis, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada gula, dan tidak mungkin bisa dipisahkan dia dengan ketaatan tersebut, karena dia merasakan kelezatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Bahkan kata ulama kita, alaz, lebih lezat perasaan dia ketika melakukan ketaatan ketimbang ahlus syahwat, para pengikut hawa nafsu dan syahwatnya, ketika melakukan kemaksiatan dan perbuatan mereka yang sia-sia. Mereka juga merasakan kelezatan, tapi kelezatan yang semu. Adapun orang yang rajin taat kepada Allah beribadah, merasakan kelezatan dan kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan materi-materi yang sifatnya duniawi. Maka jemaah sekalian, upayakan untuk bisa taat kepada Allah. Kelak Allah akan memudahkan bagi anda. Kata seorang ulama kita, saya telah mengusahakan salat tahajud 30 tahun lamanya. Saya belum merasakan kelezatannya kecuali pada 10 tahun terakhir. Artinya 20 tahun awal dilalui dengan susah payah sebagaimana yang kita rasakan, tapi dia tidak pernah berhenti untuk melakukan mujahadah hingga di akhir-akhir hayatnya dia sudah merasakan begitu enaknya, begitu lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan untuk memperbaiki ibadahku. Perbaiki ibadah kita, minta kepada Allah kemudahan untuk itu. Yang kedua jamaah sekalian, muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Orang yang bahagia adalah yang senantiasa mengikuti sunnah dalam segala macam kelakuannya, segala macam gerakannya, segala macam aktivitasnya. Karena ketika dia senantiasa mengikuti sunnah, artinya dia akan merasakan apa yang pernah dirasakan oleh manusia yang paling bahagia, yang pernah hidup di muka bumi ini, dan akan mencapai kebahagiaan yang paling puncak juga di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang paling bahagia dunia akhirat adalah Nabi kita SAW. Maka jika kita ingin bahagia, ikuti Nabi SAW dalam segala gerak-geriknya, aktivitasnya yang kecil maupun yang besar. As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah. Kata ulama kita Az-Zuhri, Imam Malik dan banyak ulama mengatakan sunnah Nabi SAW ibaratnya perahu Nabi Nuh. Siapa yang mengendarinya, siapa yang mengendarainya akan selamat, dan siapa yang tidak mau ikut berkendaraan dengan kendaraan sunnah, maka dia akan tertinggal dan tenggelam binasa. Maka jemaah sekalian, orang yang melaksanakan sunnah Nabi SAW akan merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Tapi ini tidak mungkin bisa kita rasakan jika kita hanya sebagai penonton-penonton sunnah. Mari kita menjadi orang yang mengamalkan sunnah, agar kita merasakan kebahagiaan sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Nabi kita SAW. Yang ketiga adalah suhbatuhu li ahli shalah. Ketika dia senantiasa bersahabat dengan orang-orang saleh. Orang saleh adalah teman yang terbaik. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, menggambarkan perbedaan antara teman orang soleh dan teman orang jahat. Beliau mengatakan, teman orang soleh itu ketika kita berteman dengannya, paling tidak kita akan mendapatkan satu di antara 3 kemungkinan. Bahkan mungkin 3 hal tersebut kita dapatkan sekaligus ketika kita bersama dengannya. Dia diibaratkan sebagai seorang hamilul misk. Berteman dengan orang soleh diibaratkan sebagai berteman dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan satu di antara 3 kemungkinan, yaitu dia menjual kepada kita minyak wanginya, tentu saja dengan harga spesial, harga yang khusus, kita mengambil manfaat. Yang kedua, mungkin dia akan menghadiahkannya kepada kita, maka kita beruntung, kita mendapatkan hadiah minyak wangi dari teman kita. Dan yang ketiga, minimal jika kita tidak membelinya, juga tidak mendapatkan hadiahnya, dekat dengannya kita akan senantiasa mencium bau yang wangi, aroma yang semerbak dari saudara kita tersebut. Begitulah orang yang soleh. Ketika kita berteman dengannya, dia suka menghadiahkan kepada kita. Kita kadang minta
Ini seakan kita membeli, kita minta kepada dia untuk menasihati kita. Dia mengingatkan kita ketika kita lupa. Dia menguatkan perasaan kita, pendirian kita, memotivasi kita ketika kita sedang lemah. Dan dia senantiasa mengajak kita, menuntun kita kepada setiap kebaikan dan ketakwaan. Dan kadang tanpa kita minta, dia memberikan nasihatnya. Itulah hadiah dari saudara kita. Dan yang ketiga, minimal jika kita tidak membeli, tidak minta nasihat, dan juga dia tidak menasihati kita, berteman dengannya memberikan dampak yang sangat nampak, memberikan dampak yang sangat positif, di mana kita akan terjaga lisan kita, terjaga mata kita, terjaga tingkah laku kita. Kita berupaya untuk bisa sama dengannya, walaupun mungkin tidak secara persis. Dan inilah di antara kemuliaan bersama dengan orang soleh. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang sangat tergantung dengan bagaimana kualitas agama dari temannya. Dan ingat jamaah sekalian, orang yang akan paling bahagia kelak di hari kiamat adalah mereka-mereka yang dikumpulkan dengan teman-teman yang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Karena seseorang itu akan bersama di surga dengan teman-teman yang dicintainya. Dan sebaliknya, akan datang sekelompok manusia yang menyesal. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Akan datang beberapa manusia kelak di hari kiamat menyesal. Kenapa sewaktu di dunia mengangkat si fulan sebagai teman dekatnya? Teman dekatnya ini ternyata menyesatkan dia, padahal telah datang petunjuk-petunjuk yang baik kepadanya. Namun dia tidak mau mengikuti petunjuk, ikut saja dengan kemauan teman yang jahat. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka sebagaimana temannya menghuni neraka, waliyadzubillah. Jamaah sekalian, yang keempat di antara tanda kebahagiaan bagi seseorang adalah ketika dia memiliki muamalah yang sangat baik dengan saudara-saudaranya, teman-temannya. Husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Muamalah yang sangat baik, akhlak yang sangat baik dengan teman-temannya, ikhwannya, saudara-saudaranya yang dekat. Satu hal yang merupakan ironi, ketika orang lain mungkin yang kurang banyak berinteraksi dengan kita, memuji kita terhadap apa-apa yang mungkin mereka tidak saksikan daripada hakikat kita. Namun ternyata orang-orang dekat kita mengetahui begitu banyak aib-aib dan kesalahan kita. Lihatlah Nabi kita SAW, sebelum orang lain memujinya, sebelum musuh-musuhnya memujinya, sebelum orang jauh memujinya, orang yang pertama kali memujinya adalah para sahabatnya dan istri-istri beliau. Dan beliau telah mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Jangan sampai kita menjadi orang yang dipuji oleh semua kalangan kecuali oleh istri kita, dipuji oleh semua kalangan kecuali oleh teman-teman kita yang dekat, yang setiap harinya bertemu dengan kita. Ini menunjukkan ketidakikhlasan dalam bermuamalah. Orang yang terbaik adalah orang yang diketahui kebaikannya oleh orang dekat sebelum orang jauh mengetahui kebaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwani. Di antara tanda kebahagiaan bagi seorang hamba yang kelima adalah badluhu lil ma'rufi fil khalq. Dia senantiasa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dia senantiasa membantu orang-orang yang susah. Ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Karena jamaah sekalian, di antara amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang beriman. Begitu besar rasa bahagia orang-orang lemah ketika kita bantu. Begitu besar rasa bahagia yang dirasakan anak yatim, piatu, orang-orang miskin dan orang yang ditimpa musibah ketika kita dengan sukarela, dengan semangatnya membantu mereka.
Inilah tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Karena kapan kita membantu saudara kita, dia akan bahagia dan itu akan tertular pada kita. Kita juga akan merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak dikatakan beriman yang benar kecuali ketika dia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta dia pada dirinya. Kedua, sebelum terakhir jemaah sekalian, di antara tanda kebahagiaan seorang adalah ihtimamuhu lil muslimin, perhatiannya kepada orang-orang Islam, perhatiannya kepada kaum muslimin di mana saja kaum muslimin itu berada. Kita ini satu tubuh, kita tidak boleh hanya dipisahkan dengan sektor tertentu, daerah tertentu, negeri tertentu. Seluruh kaum muslimin di mana saja berada di bumi Allah ini adalah saudara kita. Bahkan yang telah meninggal dunia yang tidak kita ketemui pun, mereka adalah saudara-saudara kita. Maka jamaah sekalian, perhatian kepada mereka adalah satu konsekuensi keimanan. Kaum muslimin begitu banyak yang masih saja dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Masih begitu banyak saudara kita yang dizalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memperhatikan mereka. Palestina masih merupakan amanah yang berada di pundak setiap muslim. Suriah dan tempat-tempat yang lainnya. Jemaah sekalian, kirimkan doa-doa Anda kepada mereka. Rasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kecil dan para janda-janda yang berada di Suriah dan tempat-tempat terzalimi lainnya. Mereka adalah bagian umat Islam. Dan kapan kita senantiasa menitip doa untuk mereka, membantu mereka sekemampuan kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak mungkin bisa terlukiskan kecuali oleh orang yang merasakannya. Yang paling terakhir, tanda kebahagiaan bagi seorang muslim adalah ketika dia senantiasa menjaga waktunya. Hidup kita sangat singkat jemaah sekalian, dan kewajiban begitu banyak. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Sebaliknya, orang yang tidak memanfaatkan waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Manusia semuanya rugi, celaka, tidak bahagia. Kapan itu? Ketika dia tidak memanfaatkan al-asr wal asr. Waktu tidak dimanfaatkan. Umur kita sangat terbatas. Tapi bukankah merupakan satu kebahagiaan ketika Allah menakdirkan umur kita cuma 40 tahunan, kita sudah bisa menoreh prestasi sebagaimana yang pernah diraih oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kita sangat ingin menjadi seorang Umar bin Abdul Aziz. Dalam usia 40 tahun beliau wafat, sudah menjadi khalifah yang sangat adil yang terus dikenang hingga zaman ini. Seorang Muhammad Fatih yang telah membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW akan ditaklukkannya Konstantinopel oleh umat Islam di tangan beliau dalam usia yang kurang dari 40 tahun. Dan jamaah sekalian, kita sangat menunggu orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, orang yang paling faqih dalam halal dan haram. Usia beliau meninggal hanya dalam usia 38 tahun, tapi selalu dikenang sebagai pemimpin para ulama sepanjang masa. Dan kita inginkan para mujahid-mujahid seperti Usama bin Zaid, Ali bin Abi Thalib dalam usia-usia yang sangat belia telah memimpin perjuangan umat Islam. Kita masih menunggu orang seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As yang sangat belia usianya, tapi terkenal sebagai ahli-ahli ibadah. Bahkan kita masih menanti seorang mufti dalam usia yang sangat belia sudah bisa berfatwa untuk kemaslahatan umat, sekali seorang Imam Syafi'i dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di bawah usia yang biasanya di bawah usia 40 tahunan bahkan 30 tahunan mereka sudah menjadi mufti-mufti untuk umat Islam. Waktu yang Allah berikan kepada mereka sama dengan kita, namun perbedaannya mereka tahu bagaimana memanfaatkan waktunya, karenanya mereka merasakan kebahagiaan apa yang belum kita rasakan hari ini. Maka jemaah sekalian, banyaklah kita berdoa kepada Allah, disertai mujahadah yang sesungguhnya, yang jujur kepada Allah, untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum kita mendapatkannya di kampung akhirat kelak. Hari Jumat jemaah sekalian adalah hari paling tepat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Di hari ini ada satu waktu kapan kita berdoa, pada waktu tersebut pasti Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita pinta. Dan juga di hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الختام يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.